Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Siti Nurhafidhah. Untuk di video kali ini, kita akan membahas tentang integrasi fungsi rasional menggunakan pecahan parsial. Yang pertama adalah integrasi fungsi rasional menggunakan pecahan parsial. Menurut definisi, suatu fungsi rasional adalah hasil bagi dua fungsi polinomial. Contoh-contoh fungsi rasionalnya seperti fx sama dengan 2 per dalam kurung x plus 1 pangkat 3. Ada pula gx sama dengan 2x plus 2 per x kuadrat min 4x plus 8. Lalu ada juga hx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x ditambah 1 per x pangkat 3 plus 5x. Selanjutnya adalah fungsi rasional sejati. Fungsi rasional sejati dalam kalkulus integral dijelaskan bahwa fungsi f dan g adalah fungsi rasional sejati atau proper rational function, bermakna bahwa derajat pembilang lebih kecil daripada derajat penyebut. Fungsi rasional tak sejati selalu dapat ditulis sebagai penjumlahan suatu fungsi polinomial dan suatu fungsi rasional sejati. Sehingga, sebagai contohnya, ada hx sama dengan x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 min x plus 1 per x pangkat 3 plus 5x. Bisa disederhanakan menjadi x kuadrat min 3 plus 14x plus 1 per x pangkat 3 ditambah 5x. Hasil yang diperoleh dari pembagian panjang pada gambar tersebut oleh karena polinomial mulai diintegrasi pada persoalan mengintegrasi fungsi rasional sebenarnya adalah persoalan mengintegrasi fungsi rasional sejati. Tetapi, apakah kita selalu dapat mengintegrasi fungsi rasional sejati? Dalam teori, jawabannya adalah ya. Namun, rincian praktisnya mungkin membuat kita kewalahan. Pertama-tama, mari kita perhatikan kasus f dan g di atas. Ini ada contohnya ya. Fungsi rasional sejati. Contoh yang pertama, carilah integral 2 per x plus 1 pangkat 3. Ini sesuai tadi ya. Kita buat menjadi suatu integral. Masih ingat bukan tentang apa itu integral? Integral adalah suatu antiturunan. Penyelesaiannya begini. Pikirkan substitusi u sama dengan x plus 1. Jadi kita permisalkan u itu sama dengan x plus 1. Maka integral 2 per x plus 1 pangkat 3, kita keluarkan angka 2-nya ya, menjadi di depan, menjadi 2 integral x plus 1 pangkat min 3. Karena itu kan, karena dia di bawah, nanti kalau misalnya tidak dinaikkan, dia akan menjadi 1 per x plus 1 pangkat 3. Makanya kita naikkan saja agar lebih mudah. Selanjutnya, langsung kita turunkan, didapatkan menjadi 2 x plus 1 pangkat min 2 per min 2 plus c. Masih ingat bukan rumusnya? Rumus integral. Lalu kita masukkan, kan itu sudah didapatkan tuh. Kan permisalan u-nya itu kan 2. Permisalan u-nya x plus 1. Maka kita langsung diintegralkan menjadi integral u pangkat min 2 dx. Kenapa tadi di sini 2-nya hilang? Karena di sini 2. Gitu. Lalu di bawahnya untuk kita agar lebih memudahkan menjadi sama dengan 2 per 1 U min 2 plus C. Maka didapatkan 2 1 per C min 1 plus C sama dengan min 1 per X plus 1 kuadrat plus C. Begitu. Selanjutnya, dekomposisi pecahan parsial, faktor linier. Dekomposisi pecahan parsial faktor linier adalah menambahkan pecahan merupakan pecahan aljabar baku. Carilah penyebut bersama dan tambahkan sebagai contoh. Ini ada contohnya sedikit ya. Ada 2 per x min 1 plus 3 per x plus 1. Ini kita kalikan silang ya. Jadi 2x 2 dikali x plus 1 ditambah 3 dikali x min 1. Pernya dua-duanya kita masukkan, lalu dapatkan hasil seperti ini. Hasil akhirnya menjadi 5x min 1. Selanjutnya
contoh yang kedua untuk dekomposisi pecahan parsial, ada yang namanya faktor linear yang berbeda. Jadi, dalam dekomposisi pecahan parsial itu ada beberapa contoh soal dan pengerjaannya yang berbeda-beda. Jadi yang pertama tentang faktor linear yang berbeda. Pertanyaannya, faktor linear yang berbeda dekomposisikan 3x min 1 per x kuadrat min x min 6 dan kemudian carilah integral tak tentunya. Jadi langsung kita ini ya, ini bisa disederhanakan ya. X kuadrat min x min 6 kita sederhanakan menjadi x plus 2 dan x min 3. Maka dari seperti ini menjadi seperti ini. Lalu kita rubah menggunakan rumus dekomposisi pecahan parsial. Jadi 3 ini kita pisahkan antara x min 3 dan x plus 2 kita pisahkan. Lalu atasnya kita tidak menggunakan ini, melainkan kita merubahnya menjadi A dan B untuk lebih memudahkan. Lalu seperti ini tetap masuk ya. Jadi ini tidak hilang. Ini tetap masuk ke bawah. Kita buat lagi satu lagi gitu. Dimasukkan ke bawah seperti ini. Lalu kan ini sama nih. Bagian bawahnya sama nih duanya. Kita hilangkan saja, dapatlah seperti ini. Lalu kita keluarkan menjadi 3x min 1 sama dengan AX plus 2A plus 2A min 3B. Lalu kita sederhanakan lagi nih. Jadi 3x min 1 sama dengan A plus B dikali X ditambah 2A min 3B. Maka ketika A plus B sama dengan 3, maka 2A min 3B sama dengan min 1. Maka A sama dengan 3 min B. Untuk menyelesaikan kita bisa pakai seperti ini ya. A plus B sama dengan 3, 2A plus 3B sama dengan 1 kita kalikan. Untuk yang pertama kalikan 2, yang kedua kalikan dengan 1. Maka didapatkan 2A plus 2B sama dengan 6, 2A min 3B sama dengan min 1. Lalu maka kita dapat nih, ini kan min. Kalau min ketemu min kan jadinya plus, makanya dapatnya 5B sama dengan 7, maka B sama dengan 7 per 5. Lalu ada A sama dengan 3 min B. Dari sini ya. Maka sama dengan 3, B-nya kan tadi sudah dapat, substitusiin aja, lalu kita hasilkan mendapatkan 8 per 5. Lalu di sini kita substitusikan. Kita masukkan A-nya ini, B-nya ini, kita masukkan, substitusikan, maka didapat 8 per 5. Ini kan integralnya nih. Integral dari jika kalau di sini ada suatu persamaan tapi di sini nggak ada kuadrat ya, langsung kita lenkan. Jadi didapatkan 8 per 5 len x min 3 ditambah 7 per 5 len x plus 2 plus c. Ingat bukan? Plus c ini wajib ketika ada sesuatu yang diturunkan, ada yang diintegralkan, maka harus ditambahkan dengan c karena jika tidak jelas batas bawah dan batas atasnya berapa. Oke, ini langsung memberikan B 8 per 5 dan A sama dengan 7 per 5 gitu. Selanjutnya adalah untuk faktor linear yang berbeda. Soalnya integral 5x plus 3 per x pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x dx. Penyelesaiannya karena penyebut diuraikan sebagai x dalam kurung x plus 1 x min 3, kita tuliskan seperti ini ya. Jadi kalau yang tadi kan ada AB, sedangkan di sini ada ABC. Oh, ini salah seperti ini. Harusnya B, teman-teman. Nah, di sini kita bisa jadi A per X, B per X plus 1, C per X min 3. Lalu kita uraikan seperti tadi ya. Kita kalikan. Nah, A dikalikan dengan X min 3, lalu B dikalikan dengan X min 3 juga, dan C dikalikan dengan ini. Kenapa yang ininya tidak masuk di sini? Karena dia sudah masuk langsung ke bagian B dan C gitu. Jadi tidak perlu masuk di sini karena dia di sini. Jadi kita keluarkan dulu, jangan langsung dimasukkan jadi satu. Mungkin ini tidak terlihat ya karena ini di sini. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau itu di situ. Lalu substitusi nih. Nilainya x sama dengan 0, x min 1 dan x sama dengan 3 menghasilkan 3 sama dengan A min 3 min 2 sama dengan B 4, 18 sama dengan C 12. Lalu atau A sama dengan min 1, B sama dengan setengah,
C sama dengan 3/2, sehingga langsung kita substitusikan saja. Kan tadi min 1, jadi kita langsung min saja. Lalu di sini min setengah dan di sini 3/2. Dapatkan ln x min setengah ln x plus 1 ditambah 3/2 ln x min 3 plus C. Selanjutnya, faktor linear yang berulang. Contohnya, carilah integral x per x min 3 kuadrat dx. Sekarang proses dekomposisi menghasilkan bentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi kita jabarkan, ini kan kuadrat, jadi kita di sini ada 2. Syaratnya, kalau misalkan kuadrat, di sini tidak perlu dikuadratkan. Nah, di sini masih pakai kuadrat, begitu. Lalu kalau sudah seperti ini, kita buat di atasnya. Di sini sudah A, di sini sudah B, lalu di sini kita masukkan. Karena ini kan modelnya seperti dikali silang ya. Tapi ini dikali dengan ini. Nah, yang ini tidak perlu dikalikan lagi. Gitu. Jadi kita langsung seperti ini. Ini sudah sama nih. Langsung kita hilangkan, dapat seperti ini ya. Lalu kita hasilkan jadi min 3A plus B sama dengan 0, B sama dengan 3. AX sama dengan X, A sama dengan 1. Kan ini A. Kita dari sini dulu. Jadi kan ini AX sama dengan X, maka A sama dengan 1. Kalau waktu kesini kita substitusikan aja. Min 3 dikali 1 sama dengan min 3. Kita pindah luaskan hasilnya 3. Lalu kita substitusi integralnya. Kita masukkan nih. Yang A kan tidak, yang A kan nilainya 1. Jadi tidak, jadi ini 1. Tidak negatif, tidak positif. Dia tetap seperti ini. Lalu ditambah 3 integral 1 per x min 3 kuadrat dx. Nah, ini diambil dari sini ya, teman-teman. Diambilnya dari sini. Jadi kita ngambil dari sini lalu kita substitusi. Lalu didapatkan ln x min 3 per x min 3. Kenapa seperti ini? Karena di sini ada kuadratnya. Jadi kita masih bisa buat integralnya menggunakan rumus integral. Lalu ditambah dengan C. Selanjutnya, beberapa faktor linear berbeda, beberapa berulang. Contohnya beberapa faktor linear berbeda berulang adalah integral 3x kuadrat min 8x plus 13 per x plus 3 dikali x min 1 dx. Penyelesaiannya kita jabarkan seperti tadi ya. Untuk x min 1-nya kita buat seperti ini. Lalu kalau sudah kita kalikan silang. Yang A dengan x min 1 kuadrat, yang B dengan x plus 3 dan x min 1, yang ini ya. Jadi dia dikalikan dengan yang bawahnya. Dan yang C dikalikan dengan yang di bawah A ini. Maka didapatkan seperti ini. Lalu kita hilangkan yang bagian bawah, maka didapatkan 3x kuadrat min 8x plus 13 sama dengan A. X min 1 kuadrat plus B. X plus 3, X min 1 plus C, X plus 3. Substitusi X sama dengan 1, X sama dengan min 3, dan X sama dengan 0. Menghasilkan C sama dengan 2, A sama dengan 4, dan B sama dengan min 1. Maka kalau sudah dapat seperti ini, kita langsung substitusi ke dalam rumusnya tadi kita sudah dapatkan. Lalu kita turunkan mendapatkan jadi 4 ln x plus 3 min ln x min 1. Lalu yang terakhir karena itu kuadrat kita bisa turunkan jadi 2 per x min 1 plus c. Oke, segitu saja teman-teman materi kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Hati-hati bila mengerjakan soal matematika ya teman-teman. Oke, see you guys.